warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirat a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Ibu pimpinan tertinggi, Bapak atau Ibu Lurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para istri-istri Bapak RW seluruh Desa Mangunjaya. Kemudian juga ibu-ibu RT sedesa Mangunjaya dan para asatijah yang insya Allah pada hari ini berkumpul bersama dalam rangka yang pertama tadi silaturahim, kemudian musyawarah ya, dari kegiatan-kegiatan ibu-ibu yang sudah dibicarakan tadi banyak ya. Nanti insya Allah kalau kurang jelas yang saya dengar tadi odong-odongnya banyak itu. Cuman ibu-ibu semua nggak tahu bapaknya diajak apa enggak nih? Enggak diajak ya. Ya biarin aja, kalau ibunya nggak pulang kayak malam nggak dijemput sama bapaknya. Ya insya Allah apa yang sudah tadi musyawarahkan nanti kita sama-sama komitmen ya dalam rangka tadi menyambut tahun baru katanya. Ya insya Allah ya, kalau kita bersama-sama sepakat nanti insya Allah ya keliling sedesa Mangunjaya, kuat nggak kira-kira? Kan cuma duduk doang kata odong-odong. Kalau odong-odongnya mogok gantian didorong ya. Ya baik Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang hangat ya, benar-benar hangat ini. Kalau saya tahu saya duduk di sana dekat kipas enak angin. Yang mudah-mudahan nanti semua pengorbanan kita, duduknya kita di majlis ini ya, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama-tama tadi sudah baca Al-Quran ya di sini dah. Alhamdulillah. Kemudian tadi ada selawat juga ya. Jadi itulah inti dari para pengajian. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang duduk di majlis ini
kemudian saling bermuzakar, saling mengingatkan. Kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebut kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum, para hadirat semua berkumpul di situ, di salah satu rumah, kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali nanti Allah turunkan ketenangan jiwa. Kalau kita di rumah mungkin banyak pikiran, perabotan yang harus kita bersihkan, pakaian yang harus dicuci, disetrika, belum lagi urusan mengurus anak, suami dan sebagainya. Tapi kita kumpul di sini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan sakinah, tenang jiwanya. Ya, bahkan biasanya kalau suasananya sejuk, dingin, ada AC, itu biasanya ada yang tenang sampai matanya terpejam. Ya. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mata terpejam, hati nggak pernah terpejam. Dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah dia selalu sebut. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan jiwa terhadap orang-orang yang beriman. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Ada ketenangan di dalam hati. Maka kalau kita tenang hatinya, itu bukan semata-mata kita banyak sesuatu, kita punya sesuatu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang turunkan ketenangan itu, masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu hatinya tenang. Astagfirullah. Mau berangkat, Bu. Tadi udah siap-siap ya. Pengennya yang paling pertama berangkat. Baru juga pakaian ya, mau berangkat ditanya sama bapaknya, mau mana mak lu? Ma, mau kemana? Mau ada pengajian pak? Entar dulu, ada urusan yang belum selesai. Tapi orang yang beriman itu tenang ya. Paling dia mengatakan kalaupun dia kecewa, astagfirullah. Tapi semua itu ada hikmah, alhamdulillah ya. Yang penting kita sudah niat, kemudian kita berangkat. Kemudian waghasiyatuhumur rahmah, kumpulnya kita ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah tercurah-curah kepada kita. Nah, kalau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemberi kasih dan sayang kepada siapapun, wabil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semua menjadi mudah urusan. Wa khafathumul malaikah, kemudian kita dikerumuni oleh para malaikat. Ada yang terasa enggak, Bu? Kita dikerumuni malaikat? Enggak ya. Tapi kita harus yakin ya, melalui lisan Rasulullah SAW, orang yang duduk di majlis yang mulia, maka dikerumuni para malaikat sampai ke arsy-Nya Allah. Mereka mendoakan kita, bahkan menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fulanah bin Fulanah sedang duduk mengaji, dibangga-banggakan kita. Wa zakarallahu fi man indah. Di dalam nama kita ini dibicarakan di depan majlisnya para malaikat sampai ke arsy-Nya Allah. Didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah dia, Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlah, ampunilah mereka ya Allah. Bahkan ketika majlis ini nanti sudah terakhir ditutup dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tuh tadi yang pada melek langsung. Begitu mari kita tutup pengajian kita dengan doa kepada majelis, semuanya kaget melek tuh. Bacanya keras-kerasan, semangat mau pulang, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anqumu maghfirullah." Ya. Malaikat pun berdiri menyuruh kita, "Anqumu, berdirilah kalian, maghfirullah, dosa-dosa kalian telah diampuni." Jadi enak duduk di majelis taklim, dapat air, dapat kue, tidur, pulang, dapat majelis, didoain malaikat, diampuni dosa kita semua. Bebas sudah kita pulang, ya. Nah, hadirin sekalian, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita tadi katanya sebulan sekali. Ya. Ini yang di desa, ya. Yang di tempat-tempat kita ini pasti banyak, ya. Ada di masjid, ada di RT, ada di RW. Itu kalau kita ada waktu, maka ikuti, ya. Karena dalam pengajian itu, nah itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa kita ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, ya, maka biasanya apa yang kita bicarakan? Kebesaran-kebesaran dunia, ya. Saling melihat, ya, di tangan kanan, tangan kiri. Itu berapa gram tuh? Ya. Biasanya itu ada kesan kita, ya, senang melihat gituan. Pulang-pulang, ya, ini kalau bukan di pengajian, ya, pulang-pulang bilang sama suami, "Bang, Mas, si itu tadi saya lihat gelangnya cakep banget, ya, yuk kita jalan-jalan yuk," katanya. "Kemana? Ke mall." "Enggak, cuma lihat doang." "Ada nggak sih?" Katanya, "Cuma pengen lihat." Cuma pengen lihat doang. Akhirnya suaminya, "Ya udahlah Mas, kita jalan-jalan ke mall." Yang tujuannya cuma melihat-lihat saja, ya. Ternyata setelah dilihat, dia lirik gitu, "Mas, mampir sebentar Mas, kita lihat-lihat." Dekat, semakin dekat tuh. Begitu dekat, boleh nggak dipegang? Dipegang, ditimang-timang, iseng-iseng, nanya berapa nih Bu, Mbak, gitu. Akhirnya makin lama makin tertarik, terkesan dia, ya. Terkesan, akhirnya ingin memiliki. Akhirnya dirayulah suaminya. Dari awalnya datang cuma main-main, pengen melihat, yang akhirnya terus terkesan di hatinya, maka dia minta dan dia ingin dibelikan. Ya kebetulan kalau bapak suaminya ada, dia beli, ya. Kalau nggak ada bagaimana? Apa tetap tersenyum pulangnya Bu? Kalau nggak bawa itu, pasti merengut ya Bu, ya. Nah, inilah bagaimana caranya kita supaya selalu tersenyum. Ya, kita belajar iman tuh di sini, ya. Nggak bisa katanya kita pergi yuk ke mall. Nanti kita taklim di sana, terus itu makan-makan, terus lihat-lihat. Nggak bisa. Jadi suasana beda, ya, di majlis taklim, karena yang kita sebut-sebut, yang kita dengar, ya, tadi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kalau telinganya terbuka masuk dia telinga kanan, dia nggak keluarkan ke telinga kiri, masuk dulu, ta'assur bil qalbi, terkesan di dalam hati. Oh, pengajian ini bagus nih, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca tadi selawat, kemudian ada kesan dalam hati, maka bertambahlah imannya. Tapi kalau kita bicara kebesaran dunia, maka kebesaran dunia itu akan terkesan juga di dalam hati. Maka hati ini akan menjadi keras. Hati ini akan susah diajak kepada kebaikan. Oleh karena itu, ya rutinlah kita, kalau di sini sebulan sekali, di tempat-tempat kita tinggal itu ada juga pengajian-pengajian, maka ikut, ya. Karena disitulah yang akan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita hidup di dunianya sebentar saja, sementara saja.
Bagaikan orang asing kita akan pulang kembali. Dari mana kita berasal, Bu? Dari surga kan? Masa lupa? Mak kita dulu, mak moyang kita dari mana? Dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara melanggar. Jangan dekati wala taqrabu hadhihi saja. Wahai Adam, ya, jangan dekati pohon itu. Yang ngerayu siapa, Bu? Hah? Gak maknya kan? Pak, ayo kita coba dideketin. Ya. Kebetulan di situ iblis masih bersama-sama di surga juga. Sama dia juga di surga juga. Ya. Karena dia tidak mau taat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis. Iblis nggak mau sujud kepada Allah. Dia membangkang seakan-akan dia lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih mulia. Enggak mau sujud, enggak mau taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya siapapun yang perintah, ya, dia harus taat kepada Allah Subhanahu. Apalagi kalau kita melakukan seorang hamba kepada Allah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus turut kepadanya. Andaikan ada seorang pembantu rumah tangga, dia harus taat kepada tuannya. Dia makan apa yang diberikan oleh tuannya, dia berpakaian dikasih tuannya. Maka kita ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisa'il mu'minin. Wahai para nabi, katakan kepada istrimu dan orang wanita-wanita beriman, hendaklah dia menjulurkan jilbabnya. Maka disinilah semuanya taat kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah. Dia tutup auratnya dengan sempurna, ya. Tapi mudah-mudahan di rumah juga dipakai, ya, Bu. Asal keluar rumah, kalau dalam rumah nggak apa-apa. Kalau cuma berdua sama bapak, sama anak nggak apa-apa, ya. Tapi kalau keluar rumah pakai, kecuali memang ada pengecualian orang-orang yang sudah uzur, ya, dibolehkan. Ya. Tapi kalau bisa, ya walaupun sudah tua, maka tetaplah kita kalau keluar rumah kita pakai, ya. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa pengajian kita ini? Sampai asar. Kelamaan, panas ini. Buluran apa buluran? Sampai jam berapa, Bu? Ya? Sebelum zuhur, ya? Ya, dikit lagi ya, Bu, ya? Ya, baik. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah sediakan kepada kita semua balasannya di surga. Tahu surga, Bu? Hah? Tapi dalam sebuah hadis qudsi, surga itu katanya nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar dengan telinga, kemudian tidak pernah terbesit dalam hati kita. Tapi gambaran dalam Al-Quran, ya, di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Ada taman surga, ada sungai-sungai. Tapi itu baru bayangan kita. Karena di dunia kita kalau datang ke puncak itu ada taman, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir, kita anggap itulah surga. Tapi sungguhnya beda jauh dengan di surga. Bahkan di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada aki-aki, ya. Semuanya muda bermata jelita. Jadi semuanya cantik-cantik. Nah, ini disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita rindu akan kembali, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita nenek moyang kita dulu berasal dari surga, dan bapak moyang kita juga Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga, maka kita akan kembali kepada surga. Perjalanan hidup manusia, ya, dari mulai alam rahim, kemudian ke alam dunia. Di alam dunia ini cuma sebentar saja. Kata Rasulullah SAW, umur umatku 60-70 tahun. Ini masih ada yang umur 30 tahun ini? Enggak ada ya? 50 semua ke atas ya? Ya, kalau kita lihat proses kejadian manusia itu kan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min dha'fin quwwah, kemudian dari keadaan lemah menjadi kuat. Wa ja'ala min quwwatin dha'fan wa sayyiban, dari keadaan kuat kemudian menjadi lemah lagi, bahkan beruban. Itu tandanya sudah tua, ya. Dulu kita waktu lahir, ya, nggak punya apa-apa, bahkan satu helai benang pun nggak punya. Sekarang Allah berikan rezeki yang banyak, Allah tutup kita dengan pakaian yang indah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Summa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan fasilitas telinga, pendengaran. Kemudian ada telinganya, ada penglihatan, diberikan mata, dan diberikan hati. Disitulah iman. Jadi Allah berikan fasilitas kita nih, ya, diberikan pendengaran, ada telinganya. Ada orang punya telinga tapi nggak mendengar, ada, ya. Nah, hakikatnya kita bila diseru, ya, untuk menegakkan sholat misalnya, maka kalau kita nggak punya pendengaran, maka nggak ada yang masuk ke besaran Allah. Tapi kalau wanita solehat begitu mendengar suara azan, karena dia sering ngaji, disampaikan bahwa laki-laki sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah di musola, ya. Begitu dengar azan, wanita solehat bersiap-siap juga dia berwudu, dia gelar sajadahnya, perintahkan suaminya, wahai suamiku, kalau ingin kita berjumpa di surga bersama-sama, kita ingin berkumpul di surga, maka berangkatlah ke masjid. Nah, siapkan kain sarungnya dan pakaiannya, ya. Karena disuruh pakaian yang indah untuk memasuki masjid. Wanita juga pakaian yang terindah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saling memberikan nasihat, mengingatkan kepada suami kita supaya nanti sama-sama kita kumpul lagi di surga sebagai kumpulnya Adam dan Hawa, ya. Jadi Allah berikan fasilitas kepada kita ini, penglihatan, pendengaran, ya, dan hati, ya, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum inna azabi. Kalau kita pandai bersyukur pada Allah, ditambah nikmatnya, ditambah lagi. Tapi kalau kita ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ketahuilah nanti azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih, ya. Karena di sana hanya ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Perjalanannya tadi setelah dunia kemana kita? Ke alam kubur, ya, melalui pintu kematian. Nah, kematian ini yang kita nggak tahu, tetapi sesuatu yang pasti. Melalui pintu kematian itu, ya, malam pertama di alam kubur, kalau kita punya amal soleh, kita sering duduk di majelis taklim, kita suka membaca Al-Quran, kita sering berselawat, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa 5 waktu,
puasa bulan Ramadan, yang menjaga kehormatan diri dan hormat kepada suami, maka insya Allah wanita-wanita yang itu tuh ya akan dipanggil oleh surga dari mana saja ya pintu yang dia mau masuk. Ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua ya termasuk wanita yang dipanggil oleh seluruh surga. Jadi mudahnya cuma 4 tubuh tadi. Ya. Ayyuma mra'atin, apabila wanita itu sholat khamsah, menjaga sholat yang 5 waktu. Waktu sholat jangan ditunda. Kalau ada sinetron mana duluan Bu? Sinetron dulu apa matiin dulu? Nah, nanti buluran keliling nih, bener apa enggak sih nih? Ya, pengertiannya sepakat semua sinetron lagi, ya. Jadi matiin sebentar, ya. Jangan anak suami kita suruh berangkat ke masjid, kita tonton sendirian sinetron. Tahu-tahu, wah udah waktu isya nih, buru-buru takut suaminya pulang, ya. Jangan, Allah Maha tahu. Yakin ya, kita merasa muraqabah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan kita ini ya ada penjaganya. Di kiri kanan kita ada penjaga, malaikat. Ya, qoril. Ya. Kemudian dicatatlah amal perbuatan kita. Nanti akan diberikan buku catatannya tuh, ya. Setelah tadi kita meninggal dunia, tinggalkan dunia yang fana ini, masuk ke alam kubur atau disebut juga alam barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Beberapa lama kita menunggu di situ, kita nggak pernah tahu. Kemudian ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dunia dihancurkan, kita berkumpul ya di satu padang namanya padang mahsyar. Kemudian di situ nanti ada keistimewaan. Ada pertolongan Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana wanita-wanita di situ ya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia suka bersedekah, maka di situ dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita berangkat lagi ke mana? Diberikan catatan tadi. Amal kita selama di dunia ini ditulis, Bu. Baik buruknya semua nggak ada yang terlewatkan. Bahkan ada videonya nanti, ya. Semua akan terlihat, nggak bisa dipungkiri lagi. Catatan dikasih, ya. Ada yang dapatnya dari belakang, ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari kiri, ada yang dilemparkan. Tergantung amal perbuatan kita. Kemudian kita berangkat lagi di tempat perhitungan hisab. Setelah dihisab, kita kemudian melewati sirat. Ada wanita atau orang-orang yang melewati sirat bagaikan kilat. Ada juga yang merambat, ada juga yang belum jalan sudah jatuh dia ke bawah. Kemudian ada lagi namanya setelah itu tinggal penentuan aja, masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita lolos dari situ, yang namanya ada kintor. Ada perhitungan lagi, Bu. Dulu kita pernah menzalimi saudara kita, teman seperjuangan kita. Ketika kita sudah ditetapkan masuk surga, maka dipanggil lagi kita. Bahwa dia pernah dijolimi, saya menuntut kepada dia. Maka kalau kita punya pahala, pahalanya diambil kita. Berkuranglah pahala kita. Begitu banyak orang yang pernah kita zolimi, semuanya akan datang kepada Allah menuntut kepada kita. Setelah diadili satu persatu, habislah pahala kita. Maka akan dibalik dosanya dia. Kalau kita sudah habis pahalanya diambil buat orang lain, kalau kita zolimi, dosanya dia dilimpahkan kepada kita. Maka kita tadinya telah tetap masuk dalam surga, maka kita dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi insya Allah ya, dengan pengajian ini mudah-mudahan ya, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita bahwa sungguhnya kita hidup di dunia ini sementara saja, kemudian kita akan tinggalkan, kita mati 60-70 tahun. Nah,
apa yang kita persiapkan? Sudah berapa amal soleh yang kita siapkan? Maka disitulah nanti barulah kita menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia akan beramal soleh. Bisa nggak begitu? Sudah nggak bisa lagi, sudah nggak mungkin. Ya. Maka beramal soleh, ya. Kalau mungkin pernah kita melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubu ila Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita berubah yang mau beramal saleh. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Jadi dasarnya beriman kepada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, pasti, ya, aku akan berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan berarti kita harus punya jabatan tinggi. Kita bukan harus punya harta yang banyak, ya. Jadi kehidupan yang baik, kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, itu adalah kebaikan, kebajikan. Kita melangkah ke tempat ini sulit, berapa banyak saudara-saudara kita, ya. Bahkan yang sudah masuk keluar, ya. Nah, bersyukurlah kita yang sempat duduk di sini dan mudah-mudahan bertahan, ya. Di mana ada ta'lim, ada pengajian, kita hadir, dengarkan, amalkan. Dengarkan, amalkan, sampaikan, ya. Sampaikan lagi kepada saudara kita, ya. Mungkin saudara kita nggak datang, kita sampaikan, ya. Kita ajak, ya. Karena ketika suami kita sedang tidak ada di rumah, berarti ibulah, ya, pengganti bapak sebagai pimpinan yang akan mendidik anak, ya, menjaga harta suami, ya. Maka itulah tanggung jawab kita sebagai ibu, ya, memberikan pendidikan kepada anak. Maka tadi, ya, jadi apabila wanita tadi menjaga sholat 5 waktu, ya, mulai hari ini tepat waktunya, azan dikumandangkan, maka bersiap-siap kita juga, ya, tinggalkan sinetron dulu, ya, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, maka kita siap-siap sholat 5 waktu, jaga sholat jangan sampai telat, ya. Kemudian puasa Ramadan, ya. Kalau sudah di atas 50, insya Allah nggak ada halangannya, atau masih ada juga. Kalau masih punya hutang, selesaikan segera sebelum kita mati, ya. Kemudian jaga kehormatan diri, ya. Kehormatan wanita, tutup aurat dengan sempurna. Kemudian hormat kepada suami, ya. Taat kepada suami. Ada juga mungkin suaminya, saya nggak senang melihat kamu pakai kerudung, ya. Itu kita taati apa enggak? Nah, kalau kita taat kepada suami, ya betul taat, tapi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelan-pelan, ya, Pak, ya, menurut begini, kita sampaikan dengan baik. Mudah-mudahan suaminya juga kita perintahkan untuk ngaji juga, ya, supaya dia tahu bahwa suaminya wanita harus menutup auratnya. Jadi nggak boleh kita mentaati, tidak boleh kita ikuti apa yang diperintah kalau, ya, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal soleh, pasti Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia, ya. Kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita diberikan suami yang taat kepada Allah, diberikan anak yang soleh salihah, ya. Itu makanya itulah termasuk kebaikan. Dan nanti Allah akan berikan balasan yang lebih baik lagi daripada itu semua, ya.
Kalau di dunia sudah kita tenang, nanti di akhirat kita akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju surga nanti insyaallah ya. Salah satunya adalah ini juga menuju surga. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah bil ilm, yaitu dengan ilmu. Man sahala tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu yaltamisu tariqul jannah. Jadi barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majlis ini, majlis ilmu, majlis zikir, majlis mujakarah, sahalallahu, Allah mudahkan lagi tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa bisa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mau menuntut ilmu ya, bahwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi jalan ya, tahu-tahu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai ke majlis kita sudah niat, itu sudah termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi duduk-duduk begini, kemudian malaikat datang memanggil ya, kita tertidur langsung yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah ya. Dan mudah-mudahan kita selalu ya di hembusan napas kita yang terakhir ya bisa husnul khatimah di dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin itu yang dapat kita sama-sama menzakarkan ya, mudah-mudahan ada manfaat yang buat kami dan kita semua, sehingga akan memperbaiki kehidupan kita di dunia dan terlebih-lebih nanti kehidupan kita di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai. Ya, baik. Kira masih ada program lagi yang bicara. Tadi katanya ada PKK sampai dengan asyar. Lagi ya. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita duduk di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang bisa hadir, kita doakan juga bisa hadir bersama kita, dan mudah-mudahan kita bertambah lagi ya pengetahuannya atau ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Al-Hajjiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal ni'matu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil ma'rifah. Allahumma sabbitna ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.